Ada pertanyaan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya dengan orang memutus tali silaturahim dengan gegara atau sebab harta warisan? Paman dengan keponakan, kakak dengan adik sampai saling memusuhi. Jadi kata para ulama, adabnya keponakan itu yang muda-muda harus lebih dulu akur dengan pamannya. Jadi kalau masalah harta warisan, tolong panggil ahlinya atau dibawa ke KUA, kantor urusan agama atau pengadilan agama. Karena kita sebagai orang muslim, sahabat semua, kita ada aturan, yaitu ada ilmu faraid. Ilmu faraid, ilmu warisan yang itu sudah ketentuannya diatur dengan jelas di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW, dan sudah ditulis oleh para ulama, dirangkum. Maka ini dibawa ke orang-orang yang faham. Karena itu menyangkut ilmu hitung-hitungan juga, penyebut pembilang dan seterusnya dan seterusnya. Ya, kalau sudah diputuskan bagian kakak yang ini, bagian adik yang ini, bagian ibu atau istri, ya seseorang meninggal dunia, kemudian meninggalkan istri tentu, ya ibu dari anak-anak, bagiannya berapa, atau kebetulan tidak punya anak laki. Tidak punya anak laki, kemudian bapaknya sudah meninggal, maka kakak daripada yang meninggal ini berhak mendapatkan harta warisan. Kedudukannya sebagai paman daripada anak-anak yang meninggal itu. Ya, nah sering di kampung-kampung si paman ini lebih banyak mengambil. Ya, tidak boleh para paman ini mengambil yang punya anak daripada adiknya keponakan yang perempuan-perempuan ini. Ya, diputuskan oleh orang yang faham, orang yang mengerti tentang harta warisan. Tafadhol. Kalau sudah diputuskan si paman dapat bagian sekian, kemudian anak-anak perempuan dapat bagian sekian, tetap pamannya tidak puas, maka yang dosa adalah pamannya. Maka sebagai keponakan harus tetap menyambung tali silaturahim. Sebagian para ulama menyampaikan bibi maupun paman itu seperti kedudukannya seperti orang tua. Cuma sebagian paman dan bibi tidak mendudukan dirinya sebagai orang tua, kayak sebagai orang lain saja daripada keponakan-keponakannya. Ini harus dua arah, saling bertautan. Ketika sebagian, mohon maaf, ini pernah terjadi juga fenomena di kampung, di masyarakat, nggak di kota, nggak di kampung. Ya, jadi kalau ada misalkan saya punya ayah, kemudian kita dengan sepupu-sepupu itu pada akur semuanya. Maka ketika ayah-ayah kita itu, paman kita meninggal, kadang kita tidak akur dengan sepupu itu, tidak kenal lagi. Makanya bagus kalau ada acara keluarga setiap tahun pada waktu lebaran biasanya. Kumpul keluarga besar kakek fulan. Bukan untuk kita eksklusif, orang lain tidak boleh hadir, bukan. Karena untuk menyambung tali silaturahim, supaya yang satu dengan yang lainnya saling kenal. Ya, seperti itu. Karena menyambung tali silaturahim daripada keluarga yang meninggal itu dianjurkan sekali, supaya tetap menyambung tali silaturahim. Nah, begitu pula kepada keponakan harus mendudukan bibi dan pamannya itu sebagai seperti orang tua mereka. Dan si bibi dan pamannya itu juga mereka harus melihat pada diri bahwa ketika ya bapak daripada anak-anak itu sebagai daripada adiknya itu meninggal dunia, maka seolah-olah mereka adalah orang tua bagi mereka. Urusan-urusan apa saya kan konsultasi Pak sama pamannya. Begitu. Ya. Nah, jadi kalau ada paman dengan keponakan, kakak dengan adik sampai saling memusuhi, ini suatu kedurhakaan. Siapa yang memulai, maka dia itu yang durhaka. Justru sebaliknya, siapa yang memulai untuk akur, maka itu pahala yang besar. Pahala yang besar. Lain cerita kalau si adik atau si kakak sendiri ya dimusuhi oleh adiknya, kakaknya sudah minta maaf, sudah dijelaskan ini sesuai dengan aturan hukum Islam, ilmu faraidnya, tetap si adik tidak mau akur, maka tidak ada dosa bagi kakaknya. Justru si adiknya ini yang durhaka kepada Allah.